Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vianus Sapitri dari Teknik Informatika kelas 1. Di sini saya akan menjelaskan penanganan 4 berita di masa pandemi COVID, yaitu berita tentang moral, berita tentang teknologi, berita tentang manusia penderita COVID, dan berita tentang lingkungan. Yang pertama, berita tentang moral. Seperti yang sudah kita ketahui, pandemi COVID-19 memang telah mengubah banyak hal, termasuk di bidang pendidikan. Proses belajar mengajar yang semula tatap muka di dalam kelas, tiba-tiba harus dilakukan secara daring. Siswa bersekolah dari rumah. Materi pelajaran dikirimkan melalui aplikasi WhatsApp oleh guru. Banyaknya persoalan dari pihak orang tua yang kadang tidak bisa menemani anaknya belajar daring karena bekerja atau hal lainnya. Persoalan lain yang kadang ditemukan adalah latar belakang pendidikan orang tua yang rendah, sehingga tidak bisa membantu membimbing anak belajar di rumah. Dan tentu saja dengan pembelajaran daring ini bisa juga mengakibatkan rusaknya moral pada siswa karena siswa yang seharusnya bersekolah untuk disiplin, sopan santun lebih susah jika dilakukan secara daring. Dan pengganti guru yang mengajarkan moral tersebut tentunya peran orang tua yang lebih penting di masa pandemi COVID ini. Tetapi kendalanya beberapa orang tua yang tidak bisa memberikannya karena orang tua yang harus bekerja atau minimnya pengetahuan. Langkah awal untuk pendidikan, baik transfer ilmu maupun penguatan karakter saat sekolah daring dari rumah adalah komunikasi yang baik antara guru dan orang tua. Pelibatan orang tua menjadi wajib. Guru perlu menginformasikan rencana pembelajaran siswa dan kurikulum pada siswa dan orang tua agar sama-sama bisa memahami target yang ingin dicapai. Guru juga harus inovatif dalam memberikan materi, tidak monoton sehingga siswa tidak bosan. Juga perlu diperhatikan disiplin dalam menjalankan pembelajaran. Jadi, di masa pandemi, guru dan kepala sekolah bukannya harus mengisolasi proses pendidikan hanya melalui daring atau online saja, tetapi malah harus berpikir untuk meningkatkan jejaring dengan orang tua dan masyarakat tempat tinggal siswa agar proses belajar mengajar serta mendidik bisa lebih maksimal. Yang kedua, berita tentang teknologi. Kita bisa lihat bagaimana perubahan-perubahan di bidang teknologi, ekonomi, politik, hingga pendidikan di tengah krisis pandemi COVID-19. Perubahan itu mengharuskan kita bersiap diri, merespon dengan sikap dan tindakan sekaligus selalu belajar hal-hal baru. Indonesia tidak sendiri dalam mencari solusi bagi peserta didik agar tetap belajar dan terpenuhi hak pendidikannya. Indonesia juga menghadapi beberapa tantangan nyata yang harus dicarikan solusinya. Yang pertama, ketimpangan teknologi antara sekolah di kota besar dan daerah. Yang kedua, keterbatasan kompetensi guru dalam memanfaatkan aplikasi pembelajaran. Yang ketiga, keterbatasan sumber daya untuk pemanfaatan teknologi pendidikan seperti internet dan kuota. Yang keempat, relasi guru, murid, dan orang tua dalam pembelajaran daring yang belum integral. Jadi, kendala-kendala itu menjadi catatan penting dari dunia pendidikan kita yang harus mengejar pembelajaran daring secara cepat. Padahal, secara teknis dan sistem semuanya belum siap. Pertama, semua guru harus bisa mengajar jarak jauh yang notabene harus menggunakan teknologi. Peningkatan kompetensi pendidik di semua jenjang untuk menggunakan aplikasi pembelajaran jarak jauh mutlak dilakukan. Kedua, pemakaian teknologi pun juga tidak asal-asalan. Ada ilmu khusus agar pemanfaatan teknologi dapat menjadi alat mewujudkan tujuan pendidikan, yakni teknologi pendidikan. Ketiga, pola pembelajaran daring harus menjadi bagian dari semua pembelajaran, meskipun hanya sebagai komplemen. Intinya supaya guru membiasakan belajar online. Yang ketiga,
Berita tentang manusia penderita COVID. Sebelumnya, perlu dipahami bahwa setiap individu yang terinfeksi COVID-19 memiliki respon tubuh yang berbeda-beda. Itu sebabnya ada orang yang positif terpapar COVID-19 namun tanpa gejala. Ada juga pasien penderita COVID-19 yang bergejala ringan, sedang hingga berat. Masing-masing tingkat kondisi pasien atau orang yang terpapar virus corona akan membedakan penanganan yang bisa dan perlu dilakukan. Bagi pasien positif COVID-19 yang tidak bergejala dapat melakukan isolasi mandiri di rumah atau isolasi terpusat seperti RS darurat. Isolasi minimal dilakukan 10 hari sejak ditegakkan diagnosis. Setelah isolasi 10 hari, maka pasien dinyatakan selesai isolasi. Penanganan terhadap pasien dengan gejala ringan dan gejala sedang berbeda dalam hal pemberian terapi obat dan perawatan. Dari berita ini, pasien yang sepertinya punya penyakit bawaan lainnya sehingga pasien mungkin sulit untuk sembuh. Dan bisa faktor lainnya dalam perawatan yang mungkin tidak teratur atau stres yang berkepanjangan karena selama isolasi meningkatkan stres manusia bertambah hingga membuat daya tahan tubuh manusia itu sendiri drop dan sulit untuk sembuh. Untuk itu, jika ada yang mengalaminya, di sekitar lingkungan kita sebagai teman atau kerabat harus mensupport, jangan merendahkan agar imun penderita COVID ini meningkat sehingga lebih mudah dan cepat untuk sembuh. Yang keempat, berita tentang lingkungan. Pandemi COVID-19 telah memunculkan permasalahan lingkungan hidup dengan peningkatnya penggunaan masker, hand sanitizer, desinfektan, hingga alat pelindung diri atau APD, sehingga membuat permasalahan lingkungan muncul. Sampah ini harus dibuang sesuai protokol kesehatan agar tidak mengganggu lingkungan. Tentunya mengenakan masker dan membawa hand sanitizer ketika sedang beraktivitas di luar. Menutup mulut dan hidung ketika bersin atau batuk, serta mencuci tangan secara rutin sangatlah penting untuk menjaga kesehatan pribadi serta orang lain. Namun, jenis masker dan hand sanitizer yang digunakan juga penting untuk memelihara lingkungan. Menggunakan masker bedah tidak disarankan, bukan hanya karena itu merupakan perlengkapan yang diprioritaskan untuk petugas kesehatan, tapi juga karena masker bedah bersifat sekali pakai sehingga akan memperbanyak jumlah sampah. Gunakanlah masker kain berlapis 3 yang sudah dijamin aman serta bisa dicuci dan digunakan berkali-kali. Sama halnya dengan hand sanitizer, botol-botol plastik kecil akan menambah limbah plastik ketika dibuang. Jadi, belilah jenis botol hand sanitizer yang lebih besar atau model refill yang bisa diisi kembali. Adanya pembatasan aktivitas masyarakat juga menimbulkan permasalahan. Persampahan, sampah dan limbah rumah tangga akan melonjak akibat konsentrasi penduduk yang terisolasi di rumah. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.